Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita datang dengan hati yang bersyukur. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama kita siapkan hati dengan hati yang bersyukur. Mari katakan, Tuhan terima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh kuat sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kekuatan Tuhan itu senantiasa menyertai kami. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan setiap hati kami untuk datang mengucap syukur, mengangkat pujian kami, nyanyian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyikan setiap pujian dan syukur kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah. Semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. oh, Anugerah-Mu, 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 Tuhan. kasih-Mu, kasih dan sayang-Mu, Sumber kekuatan hatiku. anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah. semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku, oh, anugerah-Mu, 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 terima kasih Tuhan, kasih-Mu, kasih dan sayang-Mu. amin, sumber kekuatan bagiku, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, oh anugerah-Mu. Jar hati kami senantiasa menyadari semua karena anugerah-Mu, oh bukan karena kekuatanku, oh anugerah-Mu, 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 amin, Tuhan. kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu. Kau sediakan yang terbaik. Kami terima apa yang terbaik dari-Mu Tuhan. Kami terima yang Kau beri. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan melihat betapa Tuhan baik atas hidup kami. Ajar hati kami senantiasa menyadari bahwa Engkau selalu ada di musim hidup kami Tuhan. Senantiasa kami melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, kami berjalan, kami tidak pernah sendiri. Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami melihat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami melihat kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan hati yang bersyukur katakan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Semua karena Tidak ada yang kurang anugerah-Mu. Sebab kasih-Mu itu cukup Bukan bagi karena kami. kekuatan, Kemurahan-Mu, kasih-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. anugerah-Mu. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Anugerah-Mu Terima kasih Tuhan untuk semua. Tuhan, Amin. kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan pujian ini dengan sungguh. Katakan Anugerah-Mu, anugerah-Mu. terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu, Bapa.
selamanya. Kau tetap Allah. Walau dunia Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Beri sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau. Yes. Allah di hidupku, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain. hanya Kau, Hanya Yesus. Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, Semua goncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Allah, ku sembah Engkau Yesus, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Allah di hidup kami, Allah di hidupku. tiada yang lain, Tiada yang lain. Hanya Kau. Hanya Kau. hanya Engkau Hanya Tuhan, Engkau Tuhan. selamanya. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sembah Dia. Ku sembah, Engkau kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, hanya Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Allah di hidup. Juru Selamat kami. Tidak ada yang lain, Tiada yang lain. hanya Kau, Hanya Kau. hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Selamanya, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia Walau dunia semua bergoncang, semua goncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari nikmati Tuhan malam hari. Mari buka setiap hati kita. Jesus, izinkan kuasa-Nya mengalir. Jesus, terima kasih Tuhan. Yes, yes, Jesus. Mari sembah. Ku sembah. Mari sembah. Rasakan, rasakan kasih. Yes, hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan.
tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Yes, mari dengan iman selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sembah Dia lebih dalam lagi. Ku sembah Engkau, Yesus. biar hadirat-Mu Hanya Yes. Engkau, ya Tuhan, Kau memenuhi setiap umat-Mu dimanapun berada malam ini. Biar kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari deklarasikan iman. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Jesus, makasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami tahu kasih-Mu tidak ada dua. Engkau mengasihi setiap kami. Biar kasih itu mengalir. Kami mau nikmati Engkau malam ini Tuhan. Yes, Jesus, Jesus. Mari rasakan pelukan kasih-Nya. Oh, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang terindah. Yesus, Kau yang termulia. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu Yes. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu. Oh, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu Tuhan. Oh, sampai kini ku akui kasih-Mu.
kagumi dalam hati kasih-Mu ya Tuhan, tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Biarlah anugerah Tuhan selalu dalam hidup kami, dan kami akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh dan kami boleh mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saya berdoa kita semua tetap dalam iman, percaya kita kepada Tuhan dan terus setia. Shalom Ibu Debbie, saya mau memberikan kesaksian yang mana Tuhan Yesus sudah mengangkat dan menyembuhkan segala penyakit saya. Kejadiannya itu berawal pada bulan November kemarin, ya saya ada sakit di mana ada benjolan di leher sebelah kiri. Dan setahu saya benjolan itu sudah saya rasakan sejak lama dan tidak bermasalah. Tapi kok belakangan ini saya rasa sangat mengganggu sekali, bahkan terkadang saya rasakan pada saat makan buat ngunyah itu sudah mulai terasa tidak nyaman. Seperti ada yang mengganjal. Akhirnya saya periksa dan konsultasikan ke beberapa dokter ya, dan setelah saya konsultasikan ke beberapa dokter, saya di USG. Dan semua dokter menganalisa hasilnya itu sama. Dikatakan mungkin ini infeksi atau peradangan. Pengobatannya harus diberikan antibiotik lewat infus. Berarti mau atau tidak mau saya harus dirawat inap. Saat itu saya bilang ke dokternya saya tunda dulu ya kalau untuk dirawat karena saya masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Dalam hati saya berarti ya saya harus benar-benar meminta kesembuhan yang dari Tuhan. Saya setiap hari selalu mengikuti mesbah syukur dan mesbah doa. Juga kalau pas saat Ibu Debbie doa bagi yang sakit, saya pegang di bagian yang sakit. Dan saya pegang benjolan itu, saya imani dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus benjolan ini sembuh. Dan kalaupun terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ini hanya benjolan biasa, tidak membahayakan buat saya. Saya terus berkatakan dalam nama Yesus, amin. Singkat cerita, kemudian pada akhirnya saya dirawat di rumah sakit untuk diinfus antibiotik. Pada saat perawatan pun semua tindakan saya lakukan yaitu cek darah, CT scan dan hasilnya semua bagus. Akhirnya setelah 3 hari saya diperbolehkan pulang. Tapi anehnya ya begitu saya pulang tiba-tiba dokter memberitahukan ke saya bahwa ternyata ada satu hasil darah yang baru keluar dan hasilnya itu kurang bagus. Dan katanya saya harus dibiopsi untuk mengetahui kelenjar itu berbahaya atau tidak. Jujur Bu, secara manusia saya agak takut dan khawatir. Ya saya namanya juga manusia ya. Namun kembali lagi saya selalu ingat khotbah Ibu Debbie. Ibu selalu berkata hidup dan mati kita itu di tangan Tuhan. Dan Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Itu yang selalu menguatkan iman saya. Amin, amin, amin ya. Jadi singkat cerita saya lakukan apa yang disuruhkan oleh dokter ya, sambil saya terus berdoa dan meminta belas kasihan Tuhan. Dan puji Tuhan akhirnya hasil biopsinya keluar. Dokter menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada tanda-tanda membahayakan. Saya merasa senang sekali ketika mendengar itu karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakit saya Bu. Bahkan leher sebelah kiri saya pun sekarang sudah tidak mengganggu lagi. Dan memang sebelum masuk ke rumah sakit saya sudah berjanji kalau hasilnya semua bagus dan baik-baik saja saya akan bersaksi di mesbah doa. Terima kasih banyak buat Ibu Debbie dan seluruh tim mesbah doa yang selalu setia mendoakan saya. Maaf Bu kalau kesaksian ini terlalu panjang. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan ya selalu mesbah doa dan mesbah syukur menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan memberkati dan saya ya bersyukur kepada Tuhan semuanya sudah selesai.
Puji Tuhan ya saudara ya, kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik ya. Terima kasih buat kesaksiannya ya yang sudah dikirimkan malam ini. Memang ketika mengalami begitu rasanya takut, khawatir pasti ada. Tapi kita percaya iman kita, makanya itulah gunanya kita beriman saudara. Saat kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Bahkan kita mampu memperkatakan semuanya dalam nama Yesus, aku percaya hidup matiku di tangan Tuhan. Itu akan membuat kita ya terbebas dari rasa ketakutan. Sebab seringkali orang sakit, sakitnya itu tidak seberapa. Tapi ketakutannya itu sangat besar. Dan itulah yang akhirnya menyebabkan dia semakin parah kondisinya. Karena ketakutan itu menyerang lalu menguasai seluruh kehidupannya. Hati-hati loh saudara, ketakutan itu membawa maut. Ketakutan juga bisa membunuh ya iman percaya kita kepada Tuhan. Karena ketakutanlah banyak orang Kristen akhirnya tidak mengalami janji Tuhan, tidak mengalami berkat Tuhan ya. Namun ketika kita itu ya tidak takut dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Iya, terima kasih kesaksiannya dan kita akan melanjutkan hari ini saudara. Kemarin kita sudah baca bagaimana Menahem, Raja Israel, dan dikatakan di sana dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sepanjang umur hidupnya. Dia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam ya. Sekarang kita lanjutkan 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 23. Pekaya Raja Israel. Ketika Menahem mati, akhirnya digantikan oleh anaknya yang bernama Pekaya. Dalam tahun ke-50 zaman Asaria Raja Yehuda, Pekaya anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya ya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi ini kita lihat saudara, Raja Yerobeam itu namanya disebut terus sebab dia itulah yang pertama kali membuat ya tempat penyembahan berhala bagi bangsa Israel. Ya ingat dosa Yerobeam yang sangat luar biasa itu apa? Karena dia takut orang Israel akan pergi ke Yerusalem untuk menyembah, datang ke bait Allah, dia membuat ya dia bikin sendiri bait Allah tandingan, ya dia membayar ya orang-orang untuk ditaruh di situ supaya bangsa Israel tidak pergi ke Yerusalem untuk berdoa, dan akhirnya itu dosanya itu disebut terus ya. Nah ini kita baca lagi dalam tahun ke-50 zaman Asaria Raja Yehuda, Pekaya anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jahat lagi ya. Jadi lihat predikatnya jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lalu perwiranya yakni Pekah bin Remalia mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja. Beserta dia dan Argob dan Arye serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhnya Pekalia ya kemudian menjadi raja menggantikan dia. Ya akhirnya dia juga dibunuh. Itulah saudara kejahatan membawa malapetaka ya. Selebihnya riwayat Pekaya dan segala yang dilakukannya sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Ayat 27 dalam tahun ya Pekah Raja Israel, sekarang diganti Pekah ya. Dalam tahun ke-52 zaman Asaria jadi Raja Yehuda. Jadi Yehuda itu rajanya lebih lama-lama, masih Asaria lagi. Tapi di Israel di sini ganti terus ya. Pekah bin Ramlia menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lagi dan lagi semua raja-raja Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam. Yerobeam lagi disebut. Ingat ya, Yerobeam ini yang begitu Tuhan marah sama Yerobeam sehingga dikatakan aku akan menyapu engkau seperti orang menyapu tai ya. Itu ada ayatnya saudara. Jadi memang Yerobeam ini dosanya itu tidak terukur, makanya dia dicatat terus.
Dikatakan dia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, membawa bangsa itu juga berdosa kepada Tuhan. Dalam zaman Pekah Raja Israel, datanglah Tiglat Pileser Raja Asyur, direbutnyalah Iyon, Abel Bet Maaka, Yanoah, Kades dan Hazor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali, lalu diangkutnya penduduk ke Asyur dan ke dalam pembuangan. 30 Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dibunuhnyalah dia, kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Raja Yotam bin Usia. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Ya, dan ayat yang ketiga kita lihat saudara, jadi ya kita baca, kita sudah ya melihat bahwa akhirnya ya dosa-dosa dan dosa yang dilakukan. Dikatakan ayat 30, Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia dan dibunuhnyalah dia. Pekah ini Pekah ini lalu membunuh Raja Pekaya dan mengambil jabatannya. Pada akhirnya Pekah juga dibunuh oleh ya Hosea bin Ela. Jadi ya yang membunuh dibunuh itu tabur tuai terus ya. Dan dikatakan bahwa ya selebihnya riwayat dari Pekah dan segala yang dilakukannya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. 30 dikatakan Hosea bin Ela menggantikan dia dan Hosea ini menjadi raja terakhir di Israel. Ya, kalau kita lihat dikatakan ayat kita lanjut 32. Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia Raja Israel, Yotam anak Usia Raja Yehuda. Ya, waktu Pekah jadi raja di Israel, Yehuda ganti raja ya, yaitu Usia. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Rata-rata Yehuda itu benar. Tapi Israel ini ya jahat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Usia ayahnya. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkannya. Ya selalu mereka ini tidak mau membuang atau merobohkan bukit-bukit pengorbanan bagi dewa-dewa. Ya, dan dikatakan bahwa ya bangsa itu masih mempersembahkan korban bakaran di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selanjutnya selebihnya dari riwayat Yotam dan apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel, raja-raja Yehuda? Ya, mulai zaman itu Tuhan menyuruh Resin raja Aram dan Pekah bin Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dan ayat 32 tentang ya Yotam menjadi raja ya atas Yehuda ya. Dan 1 tahun setelah Pekah menjadi raja, ya Usia juga disebut Asarya dari Yehuda mati, saudara. Dan Yesaya mendapat penglihatan tentang kekudusan Allah dan kehancuran Israel pada masa yang akan datang. Ya, dan dikatakan di sana pada akhirnya ya banyak hal baik yang bisa disebutkan mengenai Yotam dan pemerintahannya. Sebagai Raja Yehuda dikatakan tadi dia melakukan apa yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Yotam ya, Yehuda itu rajanya baik-baik semua, benar-benar. Tapi Israel ini jahat-jahat semua. Ya, namun walaupun Yotam baik, dikatakan dia gagal dalam satu bidang yang juga paling penting, yaitu dia tidak menghancurkan kuil-kuil penyembahan kafir. Walaupun membiarkan kuil-kuil itu, jelas dia melanggar perintah ya Tuhan. Jadi ya kita lihat di sini bahwa seperti Yotam ya mungkin pada dasarnya kita dalam menjalani kehidupan ya seringkali kita juga lupa melakukan hal-hal yang paling penting. Melakukan hal yang baik seumur hidup tidaklah cukup kalau kita tidak melakukan ya hal yang paling baik dan paling berkenan di hati Tuhan.
Jadi sebagai pengikut Tuhan yang sejati kita harus mengutamakan apa yang memang menyenangkan di hati Tuhan, saudara ya. Dan kita lihat di sini Yotam itu menjadi raja yang benar di mata Tuhan, tetapi sayang sekali yaitu dosanya tidak dia buang dari Israel. Ya, dan kita melihat di sini bahwa ya dosa yang dianggap sepele itu ternyata berdampak sangat besar. Dan ayat 36, selebihnya dari riwayat Yotam apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Mulai zaman itu Tuhan menyuruh Resin raja Aram dan Pekah bin Remlia menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud bapa leluhurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kita melihat di sini saudara bahwa ya ketika ada satu saja hal yang tidak dilakukan, dia sudah melakukan banyak yang baik nih di mata Tuhan, tapi satu hal dia tidak merobohkan bukit-bukit tempat penyembahan berhala itu, dan itu menjadi satu hal yang tidak berkenan di mata Tuhan ya, sehingga akhirnya Yotam juga mati dan Tuhan juga menjatuhkan penghukuman. Pada akhirnya dikatakan Yehuda diserang ya oleh Raja Aram ya, dan berjatuh di bawah kekuasaan mereka, saudara, menyerang Yehuda ya. Karena itu mari kita melakukan apa yang baik, namun kita juga harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena baik saja itu belum tentu benar, tapi yang benar itu sudah pasti baik di mata Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa, kita akan lanjutkan besok saudara ya firman ini, dan kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kami membaca firman Tuhan, kami dikuatkan, kami tidak ingin menjadi orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi kami menjadi orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Berkati seluruh jemaat Mesbah Doa di mana saja berada, iman kami semakin dibangun, bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Biar apapun yang sudah kami lakukan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat Mesbah Doa yang sakit, Engkau sembuhkan. Mari saudara engkau yang mengalami sakit, letakkan tanganmu di bagian sakit dan berkatakan, aku percaya aku disembuhkan oleh Tuhan. Berkati yang beban berat, membutuhkan pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, Tuhan pulihkan. Sebab kami percaya kuasa Tuhan bekerja lebih dari apa yang kami pikirkan dan harapkan. Berkati juga Bapa siap anak-anakmu yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup, yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan asal kami bertobat di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang sungguh-sungguh mencari perkenanan-Mu, biarlah perkenanan itu turun dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biar lautan Tuhan terjadi atas Indonesia di tahun-tahun politik ini. Indonesia aman, tentram di dalam tangan Tuhan. Indonesia bangkit, Indonesia mengalami perubahan yang dari Tuhan dan hujan pertobatan tercurah. Orang-orang meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, apapun yang dia sedang lakukan sekarang, biar itu mendatangkan perkenanan Tuhan saja. Kami tahu dan percaya Tuhan sudah memilih seorang pemimpin yang terbaik di atas bangsa kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi sehingga orang berbalik, bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua dan memberkati hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya berkata bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.
jawab